Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Terima kasih kepada Tuhan. Kerana Tuhan Allah yang baik, Tuhan telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada pagi ini untuk sama-sama datang ke rumah Tuhan, sama-sama belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini. Ya, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, kita datang mencari Tuhan, kita bukan melihat wajah, kita bukan melihat manusia, tapi kita datang kerana kita melihat Tuhan. Kalau kita memandang kepada rupa, kalau kita memandang kepada siapa yang memimpin, siapa yang akan berkhotbah dan kita tidak mau datang, itu maksudnya kita memandang kepada manusia, kan? Tetapi kita datang, kita mencari Tuhan, kerana kita menyembah Tuhan. Pemimpin boleh datang, pemimpin boleh pergi. Pastor boleh ada, pastor boleh tinggalkan Tuhan. Ada tak pastor yang meninggalkan Tuhan? Ada kan? Saya pernah berkhotbah, saya katakan, ya, syaitan juga tidak takut kepada manusia. Bahkan syaitan juga tidak takut kepada Yesus. Yesus juga dicoba, ya, kamu masih ingat? Dan apatah lagi kita manusia. Ya, terima kasih ibu bapa dan saudara-saudari kerana kita masih setia mencari Tuhan walaupun di sebalik kesibukan kita, di sebalik apa yang kita lakukan, mungkin pekerjaan kita membuatkan kita sibuk, tidak dapat datang kepada Tuhan, tapi puji Tuhan, ya, so kita masih ada kesempatan pada pagi ini. Jadi topik yang diberi oleh bapa rohani kita kepada saya pada pagi ini adalah satu tema yang biasa kita dengar, yang kerap kali kita mungkin selalu dengar di khotbah-khotbah yang lalu. Ya, itu berkenaan dengan garam dan terang. Jadi tajuk yang saya akan kupas, yang akan saya bincangkan bersama-sama adalah cemerlang dan bersinar bersama Yesus. Ya, so bagaimana kita dapat excel and shining together with Christ. Ya, so maksudnya bagaimana kita dapat menjadi yang terbaik dan bersinar. Saya percaya Tuhan Yesus menempatkan kamu ataupun menempatkan kita dimanapun kita berada bukan hanya untuk menjadi biasa-biasa, tetapi Tuhan ada kerinduan untuk menempatkan dimanapun ibu bapa berada pada saat ini, apapun pekerjaan kita, kerana Tuhan inginkan kita menjadi yang terbaik, cemerlang dan juga bersinar. Ya, so teks yang akan saya bincangkan bersama ataupun saya sharing bersama pada pagi ini, kalau kita lihat next slide adalah di dalam Markus 5 ayat 13 sehingga ke 16. Ya, so masih ingat ayat ini? Ya, sebab itu saya katakan ini adalah firman yang biasa ataupun kerap kita dengar. Mungkin dari saat kita dari Sunday School lagi, ya, kita telah mendengar firman ini. Nah, mari kita baca sama-sama. Ya, so ada dekat depan sini. Saya bacakan untuk kita. Ayat ke-15, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, so itu adalah Matius 5, 13 dan 16. Dan yang kedua, next. Mari kita lihat yang kedua. Next slide. Yohanes 1 ayat 5 hingga 7. Pada katakan sini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, so itu tadi adalah berkaitan dengan garam dan terang. Back slide. Back. Ke belakang. Yang mula tadi. So Matius 5 ayat 13-16. So apa yang kamu perhatikan ayat dekat sini? Kamu adalah terang dunia. So apa yang Tuhan katakan dekat sini? Siapa kamu? Kita, bukan saya. Kamu kat sini merujuk kepada saya. So ayat ini dia katakan kamu adalah terang dunia.
Maksudnya secara automatik kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah garam dunia, bukan terang. Kamu adalah garam dunia. Ya, so maksudnya secara automatik bila kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah garam dunia. Sebab Tuhan tidak katakan hendaklah kamu menjadi garam, tidak. Tuhan tidak mengajak kita menjadi garam atau mengajak kita menjadi terang. Sebab dia katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. So ini mengatakan satu ayat ataupun satu firman yang mengatakan anointed ataupun kita telah di-appoint ataupun kita telah dijadikan. Maksudnya kita bukan diajak. So kalau diajak mungkin kita kamu hendaklah menjadi garam atau kamu hendaklah menjadi terang. Tidak. Tapi dia katakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. So secara automatik bila kita sudah menjadi orang percaya, ya, so there is a difference. Ada perbezaan di antara orang percaya dengan orang Kristen. Ya, so bila kita menjadi orang percaya, kita adalah garam dunia dan kita juga adalah terang dunia. Ya, so kenapa saya katakan ada perbezaan di antara orang Kristen dan orang yang percaya? Ada beza kan? Ya. Siapa-siapa boleh mengaku dia Kristen. Kan? Tetapi belum tentu dia percaya. Percaya kepada apa? Apa yang kita percaya? Tuhan. Ya, orang yang bukan Kristen pun dia percaya Tuhan. Tapi apa yang membezakan kita? Kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kan? Untuk mendapat keselamatan, kita hanya perlukan Tuhan Yesus. Kita tidak perlukan benda-benda lain yang mungkin sebelum ini mungkin kita praktiskan. Mungkin kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita perlu buat macam ini, kita perlu buat macam itu. Ya, tidak. Tetapi di dalam apa yang kita pelajari, apa yang Tuhan inginkan, dia katakan bila kita percaya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, ya, so kita adalah orang terang ataupun garam dunia secara automatik. Ya, you can be a Christian or you cannot, you might not be a Christian. Dalam IC kamu mungkin kamu agama lain. Tidak apa, sebab Tuhan bila kita meninggal dia tidak akan cek IC kita. Dia ini agama ini, tidak dapat masuk. Tidak. Ya, so walaupun dalam IC kamu mungkin kamu sudah tukar IC kamu 3 kali masih Kristen, dari first time masih Kristen, tetapi kamu tidak percaya kepada Tuhan, kamu tidak mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kamu. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan janjikan apa? Bagi siapa yang tidak mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus, dia tidak akan mendapat keselamatan. Dan ingat, Tuhan katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam mana? Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. So apa maksudnya dekat sini? Ya, so kita mungkin setiap hari kita setiap hari Minggu kita ambil kehadiran, datang ke gereja. Kita memuji Tuhan, kita melayani. Tetapi kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi terang. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu. Ya, so kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu saya katakan orang Kristen tidak diberikan janji keselamatan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. You can be whatever religion. Di dalam agama apa kamu dilahirkan, dalam IC kamu. Ya, so tapi bila kamu percaya kepada Tuhan, kamu juga akan beroleh keselamatan. Next. Okay, so apa itu garam? Ya, so apa fungsi garam? Nah, ada yang tidak makan garam? Of course. Ya, so of course kita tidak ambil garam, simpan dia, makan dia macam makan keropok kan, tapi kita campurkan dia. Ya, so itu fungsi garam. Menjadi berasa supaya lauk yang kita masak nanti rasa sedap. Kalau terlebih garam dia akan jadi tawar, betul? Masin. Okay, thank you. You're still with me. Ya, so kalau kurang garam dia akan jadi tawar, kan? Ya, so bila dia cukup rasa, itu yang akan dirasa jadi rasa sedap. Dia tidak masin, tidak terlampau tawar. Ya, itu fungsi garam. Dan juga menjadi pengawet. Nah, so dulu-dulu sebelum kita ada bukan dulu, sampai sekarang pun masih ada yang ramai yang buat. Kita buat bekas asam.
Ya, so kita buat apa lagi orang panggil itu ikan masin. Ya, so kita mengawet makanan supaya dia apa? Supaya dia tidak menjadi busuk. Ya, supaya makanan tersebut so boleh kita simpan untuk jangka waktu yang lama. Dan juga mungkin kita gunakan garam untuk penyuburan. Penyuburan dari segi apa? Dari segi contoh kita tanam sayur buah-buahan. Contohnya tadi buah tersebut ya, tidak menghasilkan buah. Nah, so mungkin kita juga ada masalah dekat tanah tersebut. Mungkin galian tersebut kurang mineral. Ya, mineral ini tadi garam lah. So mungkin kita akan taburkan garam ya supaya tumbuh pokok tersebut berbuah. Nah, dekat rumah saya ada satu pokok. Pokok ni lama dia tidak mau tumbuh buah. Sehingga pada suatu saat ada satu pokok berapa tahun sudah? Nanti mau dekat 7, 8, 9 tahun tidak mau berbuah. Dekat sebelah jiran saya pokok yang sama, di belakang saya pokok yang sama berbuah lebat. Nah, jadi saya tanyalah cerita-cerita dengan kawan saya. Last kawan saya cakap, bro ini pokok mungkin pondan ada cakap. Sebab biasa kalau perempuan dia akan berbuah kan. Ya, so cakap dengan pondan jadi saya tebang. Dan satu lagi pokok sama juga tidak mau buah tapi saya sayang pokok tersebut sebab dia untuk mengurangkan panas. Dan mertua saya datang dia simpan garam. Nah, bila dia sudah simpan garam baru-baru ni, I think tahun lepas so buah dia menjadi banyak. So jadi banyak, last time dia buah mungkin 2-3 biji saja. So bila sudah disimpan garam sudah jadi banyak. Saya tak kira, tak dapat kira sudah, malas saya kira. Ya, so itu maksudnya penyuburan. So sama juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga berfungsi sebagai perasa. Ya, so kita berfungsi sebagai pengawet dan juga penyuburan. So dimanapun kita ditempatkan. Ya, so mungkin kita ditempatkan di pekerjaan. Ya, so mungkin juga kamu melayani sepenuh masa sebagai seorang suri rumah. Tidak ada full time pekerjaan. Itu juga pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kamu. Ataupun mungkin juga kamu buat bisnes. Ya, so apapun yang kamu lakukan. Ya, so kita juga berfungsi sebagai garam. Ya, so kehadiran kita menjadi perasa kepada orang di sekeliling kita. Orang akan merasai kehadiran kita. Bila kita tidak ada, orang akan rasa, nak nyamai-main ada di sana untuk. Ataupun maukah kita, bila kita tidak ada, orang akan katakan, hoi nyamai-main kami ada di sana. So which one do you want? Paham tak maksudnya? Ya, so bila orang katakan, nyamai-main kami ada di sana. So maksudnya bila kamu ada orang feel, not good. Orang rasa nak nyamai. Mungkin sikap kita, mungkin kelakuan kita, mungkin cara kita berbahasa sehingga orang merasakan bila kamu tidak ada nyamai-nyamai kami. Tetapi bila kamu sebaliknya, bila kamu tidak ada, orang akan rasakan kita rasa sunyi. Si anu ni tidak ada. Kamu pergi bercuti contohnya. Ya, so office rasa lengang contohnya. So itu maksudnya. So garam bagaimana? Ya, so kita juga menjadi pengawet dan penyuburan. Ya, so kita bersaksi kebaikan Tuhan Yesus. Kita membawa orang dekat kepada Tuhan supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, so itu adalah fungsi garam. So bagaimana garam ini bila adaptasi sebagai di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. So kita pun sama. Kita seperti perasa, kita seperti pengawet dan juga penguburan. Nah, so apa pula berkaitan dengan terang? Apakah fungsi terang? Next slide. Nah, so terang, ya, so kalau dekat bilik ni tidak ada lampu, so kita panggil dia gelap, kan? So bila kita pasang lampu, dan dia akan menyerlahkan kegelapan tersebut. So gelap akan menjadi terang. So sama juga, so dalam kehidupan kita. So bila kita menjadi terang, we reveal the truth and dispel the darkness. Kita menyatakan kebenaran. Kita menyatakan kebenaran dan menghapuskan kegelapan ataupun something yang tidak betul. Dan terang juga dia menjadi panduan kepada kita. Ya, supaya kita dapat berjalan di landasan yang betul. Dan juga pertumbuhan. Ya, so membantu kita bertumbuh untuk membesar di dalam iman kita. Sama juga dengan terang ini. Kalau kita tengok kat sini, kita membawa kasih. Ya, so kita membawa pengharapan. Membawa kebenaran
kepada orang lain. So dimanapun tempat kita berada, ya, so kita membawa kasih. So bila kita tidak ada dekat sana, orang akan merasa kehilangan kita. Bukan sebaliknya. Ya, dan kita juga membawa pengharapan. So di mana ada orang yang berduka cita, kita yang akan menghiburkan mereka. Bila ada yang bersedih, kita akan bersama-sama dengan mereka memberikan harapan. Those who lost the hope, so we pray, we help them. Ya, so ada ramai. Ya, so ini banyak yang berlaku. Orang hilang pengharapan, orang kecewa, orang hilang pekerjaan, dia tidak tahu ke mana dia berkongsi. Dan disitulah kita menjadi tempat kita berkongsi dengan mereka. Beritakan firman Tuhan. Katakan bahwa sumber pengharapan kita adalah kepada Yesus. Ya, so bukan kepada manusia. Ya, so pada hari ini kamu mungkin membuat pekerjaan ataupun bekerja ataupun kamu buat bisnes ataupun kamu full time housewife, apapun yang kamu lakukan. Mungkin pada satu saat kamu rasa seolah-olah kamu tiada harapan lagi. Mungkin orang katakan pekerjaan kamu, mungkin kamu akan habis kontrak. Ya, so mungkin kamu akan diberhentikan kerja ataupun apapun bisnes yang kamu buat seolah-olah sepertinya semuanya tidak menjadi dan kamu seperti putus asa. Ya, dan kita orang yang percaya kepada Tuhan tadi, kita adalah terang dunia dan kita yang membantu mereka, membimbing mereka, memberi mereka pengharapan. Ya, supaya so mereka juga akan merasa kehadiran terang ini tadi. Ya, so itu adalah fungsi garam dan juga fungsi terang. So jadi bagaimana? So bagaimana untuk kita menjadi garam dan terang ataupun how to excel and shining with Christ? Bagaimana kita dapat menjadi cemerlang dan bersinar bersama Yesus? Tak kisah, seperti yang saya katakan tadi, dimanapun kamu berada. Next slide. So kita akan lihat, ya, so bagaimana kita dapat cemerlang dan bersinar, terutamanya di marketplace ataupun workplace. So ada beza tak marketplace dan workplace ni? So lebih kurang samalah, kan? So bagi yang bekerja full time, ya, so mungkin kamu bekerja dimanapun kamu bekerja, ya, so mungkin kamu ada spesifik workplace. Contoh kalau kamu mekanik, workplace kamu mungkin dekat workshop. Ya, so kalau kamu kerja tukang masak contohnya, so workplace kita adalah dekat restoran. Ya, atau tidak patut tukang masak kita kerja dekat construction site, tidak kan? Ya, so marketplace ini lebih kepada orang yang buat freelance. Contohnya dia buat bisnes, dia buat performance, dia artis. Ya, so you are in the marketplace. But where you are in the workplace, you also in the marketplace. Ya, so kita pun berada di marketplace. So secara ringkas maksudnya di mana-mana pun kita ditempatkan. So macam mana kita bersinar, macam mana kita menjadi cemerlang mengikut apa yang Tuhan telah selalu kita pelajari. Yang pertama, kalau kita lihat yang pertama, bagaimana untuk menjadi cemerlang. Ya, so, saya suka ayat ini. Ya, so Kolose 3 ayat 23. So apa yang Tuhan katakan dekat sini? Yang pertama, untuk signs ataupun untuk menjadi cemerlang dan bersinar, bukan hanya setakat cemerlang, tetapi kita juga harus bersinar. Ini yang perlu kita lakukan. Berikan yang terbaik. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, pernah tak kita lihat ada orang yang buat sesuatu, bila dia buat sesuatu, nampak sepertinya melepaskan, pepatah katakan, melepaskan batuk di tangga. Saya tak tahu sebab saya jarang juga saya pergi tangga, batuk lepas. Apa maksudnya? Ya, so kita buat kerja macam orang cakap bahasa pasar cincai. Biasa nampak tak? Kan? So bila kamu buat sesuatu yang orang cakap sekadar buat, ataupun cincai-cincai, then how you expect you will become cemerlang ataupun kamu akan bersinar. Faham tak maksud saya? Ya, so bila kita buat kerja tersebut alang-alang, macam mana kita expect apa yang kamu akan buat menjadi yang terbaik. Jadi bila kita melakukan sesuatu dimanapun, apapun pekerjaan kita, ya, lakukan dan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Ya, so kamu mungkin just housewife contohnya, tiada kerja dekat rumah. So kamu juga melayani. Siapa yang kamu layani? Kamu melayani keluarga kamu. Dan kamu juga lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kamu lipat baju, lipat dia elok-elok. Kan? Bila kamu masak lauk, masak dia sedap-sedap. Jangan lebih garam, jangan kurang garam. Ya, so lakukan yang terbaik. Itu maksudnya dekat sini. Seperti untuk apa? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu lakukan because you do it for God. Because you do it for Jesus. Not for your wife, not for your husband, not for your kids. Tapi kamu lakukan untuk Tuhan. Sama juga kalau kamu berada di tempat kerja. Apapun posisi kamu pada saat itu. Sekarang ini. Berikan yang terbaik. Kamu mungkin hanya kerani biasa-biasa. Tapi bila kamu berikan yang terbaik, Tuhan akan menolong kamu. Lakukan yang terbaik. Macam mana buat lakukan tidak nak? Saya kerani saja. Ataupun saya resepsionis saja. Macam mana mau buat yang terbaik? Berikan terbaik. Bila kamu jawab telefon, angkat telefon, hello. Kan ada tak kamu call resepsionis? Dia jawab macam marah-marah. Ada kan? Faham tak maksud saya resepsionis? Orang yang jaga telefon. Even if that is your position. Ataupun kamu mungkin hanya just tukang cleaner dekat office tersebut. It doesn't matter. God put you there because God have a purpose in your life. Tuhan ada rencana di dalam hidup kamu. Kenapa Tuhan tempatkan kamu dekat situ? Sebab kamu adalah garam. Sebab kamu adalah terang. Ya, so beritakan garam dan terang itu melalui apa yang kamu lakukan. Kamu lakukan dengan segenap hati. Kamu lakukan untuk Tuhan. Ya, bersihkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita lakukan untuk Tuhan. Dan bila kita lakukan itu, orang akan melihat kita. There is different between people who knows God and people yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sebab itu bila kita ada satu perasaan yang takut akan Tuhan, bila kita melakukan sesuatu, kita akan berikan yang terbaik. Because we know whatever that we do it for God, bukan untuk manusia. Ya, so bila kita buat itu secara tidak langsung, lama-kelamaan orang akan melihat, oh, dia ini ada something different. Bila dia buat sesuatu, dia buat dengan yang terbaik. Bila kita diberikan tugas, kita akan lakukan yang terbaik. Contoh, mungkin kamu diberikan tugas sebagai MC dekat tempat kerja. You do it the best. Ataupun di gereja, bila kamu melayani, do it the best. So apapun peranan kamu, mungkin hanya tolong sapu sampah, susun kerusi, susun dah elok-elok. Lihat kiri kanan, ada tak sengit, ada tak bengkok sebelah kiri. That is how you do it. Compared to do you just do it or because you have to do it. Saya buat sebab saya hanya perlu buat. So that is do it, give the best. Ya, so itu yang pertama. Bagaimana kita ingin bersinar dan cemerlang dan bersinar bersama Yesus. People will see you. Orang akan melihat kamu. Perbezaan di antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. So dimanapun. So even though you kerja dekat construction, kerja dekat OPSO, wherever. So do the best, keep the best. You do it bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk supaya orang lihat kamu. Oh, bos ada, saya buat yang terbaik. Bos tiada, kita buat biasa-biasa. No, Tuhan yang akan melihat isi hati kita. Dan Tuhan, tiba masanya Tuhan yang akan mengangkat kita. Ya, tak perlu kita berlakon di depan bos saja kita baik, tapi di belakang kita buat biasa-biasa. Ya, so that is the first thing that we can do. Then the second thing, yang kedua adalah berintegriti. Integriti ataupun integritas. So kalau kita lihat dekat sini, Pastor Dr. Philip Lin, dia pernah katakan, so integriti adalah siapa kamu yang sebenarnya. So integrity is who you really are when you are alone and before God. Integrity maksudnya siapa diri kamu sebenar di hadapan Tuhan bila kamu bersendirian. Faham tak maksudnya? Ya. So dekat sini ya semua kita ni macam malaikat. Kan? Tetapi bila kita bersendirian, mungkin kita dihantar bekerja dekat ulu sana, tiada line telefon. So who are we? Siapa kita sebenarnya? Do we still stand right behind God?
So ini yang dikatakan integriti. Dan kalau kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, apa maksudnya? Tuhan juga menekankan untuk menjadi garam dan terang, kita harus jujur di dalam apa yang kita lakukan, menjaga integriti kita. Ya, so tak kisah. Contohlah kalau kita buat bisnes, ya, so kita juga harus jujur juga di dalam pekerjaan kita. Ya, so mungkin ada orang yang tidak jujur dan apa yang dia akan berlaku pada dia? So kalau dia tidak jujur, dekat sini dia akan katakan, ya, pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. So pernah tak kita lihat ataupun mungkin kamu pernah terjadi dalam hidup kita? Ya, so mungkin sebelum ni kita buat kerja ataupun kita buat bisnes, tapi kita tidak jujur. Ya, seolah-olah. Tapi bila kita lakukan benda itu, kita nampak seperti segalanya hebat. Ya, so kita mungkin dapat extra money, dapat duit yang lebih. Ya, so dapat duit yang banyak. Bisnes sepertinya laku. Tapi apa yang firman Tuhan katakan dekat sini, Amsal sini. So bila kita tidak berlaku jujur, kita akan dirusak. So whatever that you do, because mungkin kamu tipu orang, mungkin kamu tidak lakukan dengan betul, tiba saatnya kamu akan dirusak oleh kecurangan ini. Nah, macam mana kita menipu? Macam-macam cara. Saya tidak perlu ajar kita. So mungkin kita pernah lihat, kita buat bisnes, mungkin jual daging, juga ayam, jual babi contoh. Ya, so ini pernah saya selalu dengar orang katakan, kalau kita tidak tipu macam mana mau cepat kaya? So macam mana dia tipu? Dia timbang. Dekat penimbang dia ada front and back. Ini contoh saja. Tiada yang berlaku di antara hidup ataupun yang sudah mati. Tetapi saya pernah dengar orang katakan macam tu. Ya, siapa yang dibuat? Dekat depan 1 kilo. Tapi yang aktual belakang 800 gram. Faham tak maksud saya? Ya, so jadi kamu beli 1 kilo sudah. Tapi padahal baru 800 gram. So itu pun menipu. So nampak macam dia akan dapat untung lebih banyak. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. So mungkin kamu punya jawatan yang tinggi dekat office. So mungkin kamu salah seorang manager, bos, supervisor, whatever. You have the power. Kita order barang. Okay, order barang. Berapa harga barang? 1,000. Okay, mark up 1,200. 200 masuk poket. Tidak jujur. One day, kamu akan dirusak oleh kecurangan kamu. Ya, tetapi bila kamu menjadi orang-orang jujur, orang bawa kita menipu, kita katakan tidak, tak boleh. Ya, so harga 1,000, 1,000 lah harga dia. Ya, so dan orang akan melihat, lain dia ni. Apa yang ada pada dia ni? Dan kita akan menjadi garam. Kita akan menjadi terang. Orang akan melihat, dia ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bila itu berlaku dan orang akan katakan, nak uliah kita mai itu nipu. Nak uliah kita mai itu pula. Tu orang percaya tu, orang Kristian. Macam apa pastor itu hari cakap, ini orang sebi dia cakap. Kan masih ingat. Tak boleh kita bawa dia main-main, tak boleh tipu. Ya, tapi bukan kamu sebi kah, kamu apakah. Yang penting kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, so macam saya cakap tadi, gereja tidak akan membawa keselamatan. Ya, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan takut kepada Tuhan dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak jujur. Ya, so ini yang akan membuatkan kita menjadi garam dan menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, so baik di marketplace, di rumah ataupun di tempat kerja. Ya, so kita boleh lihat. So dalam Amsal 28 ayat 6. Ya, so ataupun dalam Mazmur 37. Ya, so ayat 37. Ya, so nanti kita boleh baca dekat rumah. Dan kita juga boleh belajar daripada Raja Daud ataupun Daniel. Ya, so apa yang berlaku? So bila mereka jujur ataupun takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Raja Daniel, kisah Daniel, ya, so apa yang berlaku kepada Daniel bila dia dibawa ataupun dibuang ke Babel? So dia tetap setia pada kepercayaannya dan tidak mau makan makanan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, bila Daniel dibuang ke
Babel. So mungkin pada satu saat, satu hari mungkin kita akan pergi ke satu tempat di mana orang belum percaya. So mungkin mereka masih menyembah Allah ataupun Tuhan lain. Ya. So apa yang berlaku kepada Daniel, dia tidak mau makan makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan lain. So kita pun boleh belajar daripada Daniel. So mungkin masa gawai kita balik, ya, so orang sudah gunakan ayam contoh. Ya, so even senior pastor kita pun pernah kongsikan. Ya, so jadi piring, dibunuh. So mungkin, ya, so itu yang Babel lakukan pada saat itu. Ya, sorry Daniel. Ya, dan selain itu, saat Daniel dihadapkan pada perintah raja untuk menyembah berhala, Daniel juga dengan tegas menolak. Ya, dan meski Daniel harus menghadapi bahaya besar, kejujurannya kepada Tuhan dan integritasnya membuatnya menjadi teladan yang inspirasi kepada semua orang. So mungkin pada satu saat kamu dipersembahkan dengan satu tugasan ataupun dengan satu arahan. Ya, so kalau kamu ikut kita buat ini, so kami akan naikkan pangkat kamu. Ya, so kalau kamu ikut kita sembah ini, ya, so kita akan promote kamu. Ya, so itu yang mungkin akan berlaku. Kalau kamu ikut kita sama-sama menipu, nanti kita akan naikkan gaji kamu. Ya, mungkin kamu akan menghadapi benda-benda ini. Tapi ingat, belajarlah daripada Raja Daud, Daniel dan juga Raja Daud. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, so ini yang penting, ya, supaya kita tetap menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Next. So bagaimana? So untuk menjadi, ini yang saya paling suka, integrity ini tadi. Ya, so kalau kita baca dekat sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, selain yang ayat Kolose 3:23 tadi, so ini juga antara ayat yang saya gemari. Nah, mungkin saya pernah katakan ini juga. Ya, so mungkin kita merasakan seolah-olah apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat sebelum ini sepertinya tidak berhasil. Ya, so kita telah berusaha, tetapi sepertinya kita masih juga di takuk yang lama. Tidak banyak perubahan. 10 tahun yang lalu mungkin kamu masih di posisi yang sama seperti saat ini. Ataupun tidak naik-naik, gaji mungkin masih sama. Bisnes sepertinya hidup segan mati tak mau. Ya, so mungkin kamu tidak lakukan ini. Apa yang Tuhan katakan dekat sini tentang integriti ataupun jujur. Ya, so barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Maksudnya bila kamu melakukan perkara yang kecil sekecil apapun. Contohnya tadi di dalam gereja kita hanya tolong susun kerusi, but you do it the best. Kamu berikan yang terbaik. Di tempat kerja mungkin kamu hanya pekerja-pekerja biasa, kamu berikan yang terbaik. Ya? Dan apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan? Remember, selalunya sebelum balik kita selalu baca ni. Tuhan akan apa? Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, kalau hari ini sepertinya seolah-olah kamu masih menjadi ekor dari dulu, just follow saja. Tuhan tidak biarkan kamu menjadi ekor. You have to claim that. Kamu harus claim tu. Kamu harus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu yang Tuhan janjikan. So, untuk mendapatkan menjadi kepala, kamu harus setia di dalam perkara kecil. Kalau di dalam pekerjaan yang simple sekalipun, kamu tidak dapat berikan yang terbaik, so how you imagine God will promote you? How you hope? Bagaimana kamu rasakan bos dapat promote kamu lakukan perkara yang lebih besar? Faham tak maksud saya? Ya, contohlah, you just ordinary one. So contoh mungkin dekat office kamu kerja kerani biasa, contoh. Ini contoh saja. Tidak ada kaitan. Dekat sini tiada. Ya, so bila buat kerja buat cincai. Orang suruh buat hantar email, salah sana sini. Buat minutes of meeting, salah. Mungkin kamu bekerja dekat workshop. So mungkin umur masih kecil, masih 18 tahun, jadi pembantu saja. Contoh. Tidak buat yang baik. Suruh buka tayar pun
tidak pandai buka tayar. Suruh tukar lampu pun tukar masih bocor sana sini. Tidak buat yang terbaik. Dan bila kamu buat yang macam tu, so macam mana kamu rasa ataupun macam mana kamu expect orang akan promote kamu naik. Kalau kamu tidak setia di dalam perkara kecil. Kan? Contohlah kita buat tukang masak contoh. Mula masuk kerja jadi pembantu. Nah, potong bawang, simpan garam, terlebih masin. So macam mana? Macam mana mau promote jadi chef? Benda kecil, suruh potong bawang pun tidak potong dengan bagus-bagus. Sebab itu lakukan segenap hatimu. Do the best, whatever. Do it the best. So bila kamu melakukan terbaik, dan yang kecil pun lakukan yang terbaik, dan Tuhan akan mempercayakan kamu kepada benda-benda yang lebih besar lagi. So kamu akan bangkit, kamu akan bersinar menjadi terang. So that is what is meant here. So kita harus back kepada yang mula-mula tadi, lakukan yang terbaik. Dan sekecil apapun yang kita percayakan, keep the best. Dan bila kamu melakukan yang terbaik, orang akan melihat. So kalau saya dekat tempat kerja, so saya selalu macam inilah. Saya selalu remind my team last time I said, okay, so I give you chance, you do it. So bagi benda yang simple. Kalau saya tengok ada staff yang berusaha buat yang terbaik, dan saya akan promote bagi tugasan yang lebih susah lagi. Tapi kalau ada yang jenis yang tidak mau buat, saya tidak akan berikan yang lebih suka lagi. So sama, konsep dia pun sama, Tuhan pun sama. So this one. So next, ketiga. Untuk menjadi bersinar dan cemerlang, kita harus memiliki rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. So maksudnya kita harus rendah hati dan takut akan Tuhan. So jangan kita rasa megah ataupun kita merasa sombong ataupun ego. Nah kalau kita lihat dalam 1 Petrus ayat 5 ke 6. Apa yang Tuhan katakan dekat situ? Ayat 7, kita baca yang ke-7. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, so kalau lihat yang tadi yang pertama tadi, lakukan yang terbaik. Kedua, kita lakukan dengan jujur. Dan yang ketiga, kita merendahkan diri. Nah, so yang selalu berlaku orang katakan, oh, nanti ukai tegar aku. Pernah dengar? Kalau bukan saya. So bila kamu ada perasaan seperti itu, secara tidak langsung kamu telah meninggikan diri. Tuhan katakan apa? Rendahkan diri. Supaya bila kamu rendah, tangan Tuhan yang kuat yang akan mengangkat kamu tinggi. Nah, so bila kamu sekarang kamu dekat sini, kamu nak tinggi lagi daripada Tuhan, mana boleh? Kan? So Tuhan yang tertinggi. Then you want to fight it. Kamu mau melawan Tuhan. Kamu mau lebih tinggi daripada Tuhan. Mana boleh. Tuhan katakan, dalam 1 Petrus tadi dia katakan, rendahkanlah dirimu. Supaya tangan Tuhan yang kuat. Yang akan mengangkat kamu tinggi. Bila? Pada waktunya. Nah sebab itu jangan bersungut-sungut. Sebab Tuhan, kalau Tuhan seperti belum lagi. So keep doing. Give the best. Lakukan dengan jujur. Bila tiba waktunya, Tuhan akan mengangkat kita. So jangan menjadi sombong ataupun tinggi hati. Jangan rasa kita hebat. Oh, kalau bukan kena saya, tidak jadi dia macam ni. Nanti nak katakan aku, nadai, nak nyamai lah buat pandu asidaya. Kan? So that ada perasaan sombong. Dekat office pun sama. Kadang-kadang kita selalu dengar ini. Bukan hanya kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Tapi kadang-kadang kita dengar. So ayat-ayat ini keluar daripada orang yang mengaku dia mengenal Yesus. Okay. Nanti ukai ketega aku. Dadai company kami. Bankrupt. Kan? It's not because of me. Nak tembok pengawalnya. Kan? Itu sombong. So bila kita sombong, so apa yang akan berlaku? Kita akan direndahkan.
Sebab itu kita harus merendahkan diri supaya kita ditinggikan. Supaya tangan Tuhan yang kuat yang akan mengangkat dan menopang kita dan kita akan bersinar dan cemerlang. Ya. Then next, seterusnya yang keempat. So, bila kamu melakukan sesuatu pekerjaan, lakukanlah dengan tekun. Tekun maksudnya kita lakukan dengan seperti yang pertama tadi lah, sebaik-baiknya. So dengan tekun, dengan macam mana Iban cakap, tekun, dengan baik lah. So dengan diligent, orang putih kata. Bahasa Iban nanti saya belajar lagi, tekun. Ya, so kita lakukan dengan tekun. Maksudnya tadi lakukan dengan beramai-amai lah. So you do it the best lah. So lebih kurang macam satu tadi. Ya, so pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Maksudnya tadi orang yang tekun dalam pekerjaannya. Di hadapan raja, raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa maksudnya? Ya, kalau kita belajar daripada Yusuf, kisah Yusuf, ya, so Yusuf, so dia melakukan pekerjaan yang diberikan kepada dia dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Ya, so dia lakukan, berikan yang terbaik. Dan apa yang berlaku, dia diangkat. Sama juga kalau konsep kita pada hari ini, konteks kita pada hari ini. Bila kita melakukan kerja kita dengan tekun tadi, orang akan melihat. So orang akan melihat kita dan secara tidak langsung indah dan tepat pada waktunya. Ya, so Tuhan akan mengangkat kamu. Dan juga orang akan melihat, oh dia ini ada satu kesungguhan. Dan orang akan melihat ada perbezaan di antara kita yang mengenal Yesus, kita yang percaya kepada Yesus. Bila kita diberi tugas, kita lakukan dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Dan kita akan memberitakan firman Tuhan tadi. Sebab kita adalah garam dan terang. Nah, yang kelima. Dimanapun kita ditempatkan, so kita juga harus menghargai dan menghormati. Dalam Roma 12 ayat 10 dia katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, so untuk menjadi garam dan menjadi terang dimanapun kita ditempatkan berada, kita juga harus sama-sama menghargai dan menghormati. Ya, so apa yang harus kita hargai? Ya, so kita harus menghargai kehadiran orang yang berada di sekeliling kita. Dimanapun kamu berada. Mungkin kamu adalah full time housewife contohnya. So hargai jiran-jiran kita. Hargai istri, suami, anak-anak kita. Orang yang berada bersama kita. Ya, so secara tidak langsung kita juga menjadi garam. Ya, so kita bimbing, kita ajak mereka. Ya, so keep remind them, terus doakan mereka supaya suatu hari, so especially yang belum mengenal Tuhan, mereka juga akan mengenal Tuhan. So the present, the ideas and contribution. Kalau tempat kerja contohnya, so ada orang berikan pandangan, ada orang berikan pertolongan, kita harus menghargai juga. So katakan kepada mereka, terima kasih, ucapkan. So tahniah ataupun ucapkan komplimen kepada mereka. Sebagai tanda kita menghargai sumbangan ataupun idea yang rakan-rakan kita berikan kepada kita di tempat kerja ataupun dimanapun kita berada. Dan juga you have to respect the leaders. Ya, seorang atasan kita. Ya, so kalau kita ada orang atasan, kita harus menghormati atasan kita juga. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 17, apa yang dia katakan dekat sini? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka menjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggungjawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira. Ya, so bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, itu di dalam Ibrani 13 ayat 17. Dia katakan harus mentaati pemimpin-pemimpin dimanapun kita ditempatkan. Ya, so di tempat kerja, di marketplace, so housewife. So housewife siapa pemimpin? Ya, Tuhan katakan siapa bos dalam rumah? Of course lah, selain daripada Tuhan, siapa lagi bos nomor 2 dekat rumah? Dalam Bible. Hai istri-istri, dia katakan apa? Tunduklah kepada segan dalam sebut.
Malu-malu dia katakan. Kan? Dalam firman Tuhan yang katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, so maksudnya dekat rumah kamu punya bos nomor 2 adalah suami. Bos nomor 1 siapa? Tuhan. Ya, so always God is your boss. Ya, the highest. Okay, so dekat tempat kerja pun sama. Ya, so taati. Ya, so respect your leader. Even though you might not agree with your boss. So mungkin dekat tempat kerja mungkin kamu bukan 100%, bukan setiap masa kamu bersetuju dengan atasan kamu, but you have to respect them. If you don't tidak setuju, then cakap dekat kamu punya bos, punya management, kamu tidak bersetuju. Ya, so bukannya tadi dengan tidak menghormati dia. So macam mana tidak menghormati dia? Ini kadang-kadang berlaku nih. So di belakang bos kita mengumpat. Kita mencaci, kita memperli, itu maksudnya tidak menghormati. If you respect, kalau tidak setuju, kita bincang. Ya, so kita highlight macam mana kita hendak perbetulkan idea ataupun cadangan tersebut. That is how we can respect the leaders. Nah, yang seterusnya. Keenam. Taat. Ya, so ini pun sama. Ya, selain daripada menghormati dan menghargai pemimpin, kita juga harus taat. Ya, so Titus 2 ayat 9 hingga 10 dia katakan, hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya dalam segala hal. Mereka harus menyenangkan hati tuannya, tidak suka membantah, tidak suka mencuri, tetapi harus menunjukkan segala itikat yang baik. Sehingga dalam segala hal mereka dapat menghiasi ajaran Allah, juru selamat kita. Nah, untuk konteks pada hari ini di tempat kerja, ayat ini bukan menyuruh kita menjadi yes man. Ya, so ada masanya kalau kita disuruh melakukan benda yang salah, yang tidak jujur, tidak berintegriti, there is time untuk kita mengatakan tidak. Ya, so walaupun dia pemimpin kamu, walaupun dia mungkin majikan kamu. Paham maksudnya? Ya, so ayat ini diminta suruhkan tunduk kepada tuannya dalam segala hal. Maksudnya everything. No, now, contoh, tiba-tiba bos kamu cakap, saya benci ya tengok itu orang, boleh tolong saya bunuh dia kah? So, sebab dia bos, Tuhan kata tunduk dalam segala hal, so pergi bunuh. Tidak kan? Ya, so ada masanya, ya, kalau benda itu mungkin sesuatu yang tidak jujur, mungkin sesuatu yang melawan firman Tuhan, contohnya tidak jujur tadi, menipu orang, ya. So mungkin ada saatnya untuk kamu katakan tidak. Ya, so you have to. Ya, so taat dan tunduk sama dengan menghormati tadi. Ya, so kalau tidak setuju, then you have to discuss, have to highlight to them. Then orang akan melihat, oh, yang ini dia memiliki integrity. Ya, so respect to the integrity just now. Ya, so we have to appreciate. Ya, so taat. Okay, next, last, yang terakhir. So bagaimana kita menjadi garam dan terang? Ya, so kita harus membawa damai. Ya, so dimanapun kamu berada, di marketplace, di workplace, dekat sekolah, dekat university, ya, so kita harus membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, so Matius 5 ayat 9. Nah, so dekat tempat kerja, so kalau kamu ingat pernah saya katakan sebentar tadi, saya katakan bila kita tidak ada, orang akan katakan, nyamai-nyamai na desa no. So what does it mean? Apa maksudnya? Kalau kamu tiada, orang rasa happy. Maksudnya kita tidak membawa damai. Ya, yang kita mahukan adalah seorang akan rasa ketidakhadiran kita. Sunyi kita, sepi kita tiada dia ini. Nah, ya, so kita harus membawa damai. Kita harus membawa berita baik. Ya, kita harus membawa kabar kasih itu tadi. Nah, so kalau ada berlaku kesilapan, ya, so mungkin ada berlaku miscommunication, kesalahfahaman. Ya, so tidak salah untuk kita belajar, untuk memohon maaf dan juga untuk mengampuni. Supaya di tempat dimanapun kamu berada, baik di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana, kita akan ada rasa satu suasana yang damai, yang tenang. Seorang datang kerja dia happy, ya, so bukan dia datang kerja semakin stres. Ya, so we don't want that. Ya, so sebagai orang yang percaya kita harus
membawa damai. Ya, so tidak salah untuk memohon maaf, untuk mengampuni dan menyatakan kasih. Ya, so rekonsiliasi. Ya, so mungkin kita secara alami, secara manusiawi, ya, so mungkin kita jenis yang cepat marah, ya, so cepat panas baran, ya, so kita belajar, ya, so untuk berubah. Dulu saya pun macam tu kalau dekat tempat kerja. Masa saya muda-muda lagi lah. Suka sikit-sikit mau marah. Bos pun mau lawan. Dan satu hari bos saya panggil. So saya gaduh, bukan gaduh lah, seorang cakap miscommunication dengan project manager. Dan bos saya panggil. Dia katakan dengan saya satu ayat saja, saya masih ingat sampai sekarang. It was happen lebih kurang 18 tahun, 16 tahun yang lalu. So dia tanyakan dengan saya, dia panggil saya, Andrew, dia kata, cuba kamu imagine. Dia imagine, suruh saya imagine. Ada istri, ada bapa, ibu, adik, anak kamu dekat rumah. Kamu imagine, bila kamu sudah gaduh dengan istri, contohlah, ataupun gaduh dengan adik, abang kamu, apa kamu rasa? Itu bos saya suruh tanya saya. Dia tanya saya, how do you feel bila kamu sudah marah ataupun gaduh dengan ahli keluarga kamu? So siapa yang tidak pernah marah dekat sini dengan ahli keluarga ada? Boleh angkat tangan. Ada yang mau jujur? Ada kan? So, saya pun mau tanya kamu juga salah nih. Bila kamu sudah marah ataupun mungkin kamu sudah tinggi suara dengan orang di sekitar kamu, immediate, contoh dengan anak kamu, dengan suami istri kamu, apa yang kamu rasa? Rasa apa? Bersalah, menyesal. Oke, merasa menyesal, rasa bersalah. Now, the question is, senang ke tidak untuk kamu memperbaiki balik ataupun untuk memohon maaf? Boleh tak? Susah kan? Terutamanya yang bergelar perempuan. Perempuan semua betul kan? Kan? Ya, susah kan? Susah. Ya. Dan bila kita marah ataupun kita mungkin ialah tinggi suara whatsoever, apakah perasaan kita, terutama ahli-ahli keluarga orang dekat? Bagaimana rasa kita nak memperbetulkan itu balik? Susah kan? Then you imagine dekat workplace, these people, they don't have any connection with you. Mereka bukan adik-beradik kamu, bukan ibu bapa kamu. Lainlah kalau kamu business family. Dan kita marah-marah, kita gaduh-gaduh dengan mereka. Macam mana kita nak memperbetulkan keadaan itu balik? So saya rasa sentap. Dan saya berfikir betul juga. Kan? Sedangkan kalau saya gaduh ataupun marah-marah, mungkin anak isteri susah nak perbetulkan balik. Apalagi orang lain. So from that time, I learn to control myself. Saya control. Saya cakap tidak hapuskan, control. Ya, so supaya kita membawa damai. Ya, so regardless what position we are, ya, so have to respect, memohon maaf, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, supaya orang akan melihat. Ya, so bila kita memberi peace and joy, dan orang akan melihat ada garam, ada terang tadi. Dan orang mungkin juga orang yang tidak mengenal Tuhan, dia mungkin juga akan curious. Kenapa dia ni happy go lucky saja? Kan? So dia mungkin akan tanya, apa yang menyebabkan kamu sentiasa gembira, sentiasa happy? Dan kita start untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi kalau yang senyum 24 jam memanjang itu bahaya juga. Ya, so itu bahaya juga. Itu boleh mungkin dia sudah hilang perasaan, orang marah pun dia senyum juga. Ya, so itu lain sudah. Oke, so itu adalah 7 step ya, yang kita boleh gunakan ya, so untuk menjadi garam dan terang supaya kita dapat menjadi cemerlang di dalam apapun yang kita lakukan, dan bukan hanya setakat menjadi cemerlang, kita juga akan bersinar. Ya, so bersinar seperti lagu kita tadi. Ya, so serahkan hati kita kepada Yesus. Supaya Yesus yang akan menyentuh hati kita, supaya kita ada memiliki kerendahan hati, supaya kita boleh ada kejujuran di dalam hidup kita taat kepada pemimpin kita, menghormati, ya, so kita melakukan sesuatu dengan tekun, dan kita akan bersinar. Ya, orang akan lihat, tak perlu kita katakan kepada dunia ataupun kepada orang lain, oh saya yang buat,
Tik ukai aku kan, nak ambil yang lawaknya tadi. Sebab dia masak sedap. Tak perlu kan. Orang akan melihat, orang akan tahu, oh ini dia ni yang masak ni tadi, patutlah sedap. Orang yang akan melihat. So macam itulah. Ya, so jangan sombong ataupun jangan ego. Rendahkan hati kita. Supaya apa? Bila kita merendahkan hati kita tadi, Tuhan akan katakan dia akan lift you. Dia akan mengangkat kamu, meninggikan kamu. Indah dan tepat pada waktunya. Ya, so biar roh Tuhan yang bekerja. Kesimpulan. Next. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. So remember, ya, supaya Bapa kita yang di sorga yang dimuliakan, bukannya manusia, bukannya kita. Ya, so jangan kita meninggikan diri dan mengambil alih tempat Allah Bapa kita. Yang terakhir, jadi baik ketika kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. So bila you do it, bila kamu lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kamu akan menjadi cemerlang, kamu juga akan bersinar. Remember, whatever that you do, lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan rendahkan diri kamu, rendahkan hati kamu, supaya tangan Tuhan yang kuat yang akan meninggikan kita. Dan kita akan menjadi garam, menjadi terang, dimanapun kita ditempatkan. Amin. Okey, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa kerana Engkau telah menyertai pelajaran kami pada pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang taat, yang takut akan Tuhan, yang menghormati pemimpin kami, yang taat kepada atasan kami Bapa, supaya kami memiliki hati yang rendah hati juga Tuhan, supaya kami tidak sombong, tidak ego, supaya kami menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi saksi-Mu Bapa, bila nama Tuhan yang dimuliakan. Dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, biarlah kami terus menjadi saksi yang baik supaya orang yang belum mengenal Tuhan juga akan mengenal-Mu Bapa dan juga mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu. Terus serahkan setiap kami, baik yang hadir yang tidak bersama kami pada pagi ini Tuhan, dimanapun berada, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Nama-Mu Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.